Selain itu, pemirsa, polisi membenarkan bahwa tersangka pembunuhan Alvaro adalah ayah tirinya dan telah meninggal dunia di Polres Jakarta Selatan. Pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik, karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Sebelumnya, pemirsa, polisi menemukan kerangka yang diduga tubuh Alvaro Kianu Nugroho usai sebelumnya dinyatakan hilang selama 8 bulan. Pemeriksaan tersangka dan kerangka manusia diduga Alvaro masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Polisi menemukan jasad diduga Alvaro Kianu Nugroho, anak laki-laki 6 tahun yang hilang sejak Maret 2025 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jasad korban ditemukan di bantaran jembatan Cilalai Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Petugas gabungan dari Polresta Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, serta Polsek Tenjo bersama warga sekitar melakukan penyisiran di bantaran Kali Cilalai. Petugas juga menerjunkan anjing pelacak ke lokasi. Selama 1 jam pencarian di bantaran kali, jenazah diduga Alvaro Kianu Nugroho ditemukan dalam keadaan sudah menjadi tulang belulang. Jadi setelah 2 hari pencarian, diduga dibuang di jembatan Cilalai. Jadi alhamdulillah untuk korban sudah ditemukan, tapi sudah berbentuk kerangka manusia. Untuk jenazah atau korban dilakukan otopsi. Hingga kini penyidik masih mendalami penemuan jasad tersebut. Polisi melakukan tes DNA terhadap kerangka yang diduga jasad Alvaro Kianu Nugroho. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan alat bukti digital, pelaku diduga cemburu terhadap ibu Alvaro karena kesal merasa diselingkuhi. Jadi akumulasi tenang. Diduga istrinya memiliki pria idaman lain. Terjawab ya. Terakhir. No. Itu kan saksi kunci, inisial yang harus kerabat dekat. Tugimin, kakek Alvaro Kianu Nugroho, bocah 6 tahun yang hilang dan ditemukan sudah meninggal dunia, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Datang seorang diri, Tugimin tiba di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin petang. Tugimin mengaku kedatangannya ke Polres Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan dari polisi. Kepada awak media, Tugimin mengaku belum mengetahui alasan penyidik memintanya datang ke kantor polisi. Kuat dugaan kedatangan Tugimin berkaitan dengan perkembangan terbaru kasus dugaan penculikan sekaligus pembunuhan Alvaro Kianu Nugroho. Sebelumnya, pemirsa, Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta Cornelia Agatha mengunjungi rumah duka Alvaro Kianu Nugroho. Alvaro merupakan bocah yang hilang selama 8 bulan dan ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta diketahui untuk memberikan dukungan kepada keluarga Alvaro yang tengah berduka. Kerabat Alvaro sangat terpukul akan kabar duka yang diterima dari pihak kepolisian terkait penemuan bocah 7 tahun itu dalam keadaan meninggal dunia. Sejak awal kasus ini mencuat, Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta telah memberikan perhatian khusus. Pihaknya turut mengawal proses pencarian serta membantu penyebaran informasi melalui media sosial. Dari awal kasus hilangnya Alvaro itu memang
kami sudah memberikan atensi, kita datang ke rumah ya waktu itu ya Pak, bulan Maret ya atau April. Lalu kita kawal terus kasusnya, kita bantu dari sosial media juga, dan juga ya kita menyebarkan informasi seluas-luasnya, dan juga tentunya berkoordinasi dengan kepolisian. Dan yang terutama adalah memberikan support system ya buat keluarga gitu. Kita harus jadi support system untuk keluarga. Ya, kita selalu berkomunikasi ya Pak ya, gitu. Karena tentunya dukungan itu yang sangat penting sih gitu. Mbak Lia ini kan juga Pihak kepolisian masih belum memberikan rilis resmi terkait kronologis penemuan serta pelaku penculik Alvaro yang diduga adalah ayah tirinya. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, Ibu Alvaro Kianu Nugroho Arumi telah tiba di Jakarta. Diselimuti duka mendalam, Arumi hanya menangis dan belum bisa memberikan keterangan apapun. Sementara itu, polisi akan memberikan trauma healing kepada keluarga Alvaro. Kalau kehilangan Alvaro berakhir seperti ini? enggak sama sekali. Belum bisa banyak jawab. Itu aja. Makasih banyak ya. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Terima kasih banyak. Pemirsa, sidang lanjutan kasus kematian anggota TNI Angkatan Darat Prada Luki Namu kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang. Sidang menghadirkan terdakwa Letu Ahmad Faisal yang diperiksa terkait perannya sebagai atasan saat peristiwa penganiayaan terjadi. Pengadilan Militer Kupang kembali menggelar sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Cepril Saputro Namo. Sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa untuk berkas pertama dengan terdakwa Letu Ahmad Faisal. Dalam persidangan, terdakwa menjelaskan rangkaian peristiwa bermula dari pemeriksaan ponsel para anggota usai memperoleh izin bermalam di luar batalion. Saat pemeriksaan, ditemukan percakapan pribadi pada ponsel Prada Luki yang dianggap melanggar aturan. Korban pun dikenai hukuman dan diperiksa lebih lanjut oleh Dansi Intel. Terdakwa yang ada di lokasi mengaku melihat Prada Luki dipukul bergantian oleh sejumlah bawahannya, namun terdakwa tidak menghentikan aksi tersebut. Pernyataan terdakwa ini pun membuat ibu Prada Luki sangat terluka. Dia sebagai seorang Danki, atasan tertinggi dalam Kompi, Komandan Kompi Danki. Tetapi dia sendiri ikut menganiaya, mencambuk Richard dan juga Luki. Di mana hati nurani Anda sebagai seorang komandan Kompi? Harusnya Anda bisa mencegah. Ini senior dari Kompi lain yang datang menganiaya Prada Richard dan Prada Luki. Sidang akan kembali digelar pada Kamis 4 Desember mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan untuk terdakwa Letu Ahmad Faisal. Sementara esok, persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dalam berkas kedua yang melibatkan 17 anggota lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.